Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosiana Anissa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hermeneutika dari Hasan Hanafi. Pembahasan pertama kita mengenai biografi dari Hasan Hanafi. Jadi Hasan Hanafi merupakan salah satu cendekiawan Muslim yang menggunakan metode hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran. Nama lengkap beliau ialah Hasan Hanafi Hasanaini. Beliau lahir di Mesir pada tanggal 13 Februari 1935. Riwayat pendidikan beliau dimulai di sekolah dasar Sulaiman Gowis, kemudian tingkat sanawiyahnya beliau lanjutkan di sekolah Khalil Agho. Hasan Hanafi juga pernah sekolah keguruan di sekolah Al-Muallimin yang ada di Mesir. Kemudian Hanafi melanjutkan studi S1-nya di Universitas Kairo Fakultas Sastra jurusan Filsafat dan mendapatkan gelar sarjana pada tahun 1956. Kemudian Hasan Hanafi melanjutkan studi S2-nya serta S3 di Universitas Sorbonne, Prancis selama 10 tahun. Di Sorbonne University, Hasan Hanafi banyak belajar mengenai hal-hal yang menimpa umat Islam, serta belajar ilmu metodologi berpikir, pembaharuan, dan juga ilmu sejarah pada pemikir Katolik yang bernama Jegatan. Setelah lulus S3, Hasan Hanafi aktif mengisi kuliah di berbagai negara seperti Prancis, Belgia, Amerika, dan beberapa negara lainnya. Beliau juga pernah menjadi rektor di Universitas Kairo. Selain di bidang akademik, Hasan Hanafi juga aktif di berbagai organisasi ilmiah serta kemasyarakatan. Di antaranya, Hasan Hanafi pernah menjadi wakil presiden Persatuan Masyarakat Arab, kemudian beliau menjadi sekretaris umum pada Persatuan Masyarakat Filsafat Mesir, dan masih banyak lagi organisasi-organisasi yang pernah dijalankan oleh Hasan Hanafi. Ini merupakan bukti bahwa Hasan Hanafi merupakan pembaharu yang sangat peduli terhadap kebangkitan umat Islam. Kemudian kita lanjut ke karya-karya Hasan Hanafi. Jadi di sini saya membaginya menjadi 3 pembagian. Yang pertama, pada tahun 60-an Hasan Hanafi fokus menciptakan karya yang berjudul Muqaddimah fi Ilmi Al-Istighraq. Ini merupakan buku yang masih bisa digunakan atau yang masih bisa ditemukan sampai sekarang ini. Kemudian pada tahun 70-an beliau menulis 2 karya besar yang berjudul Qadalaya Mu'assirah fi Fiqrina Al-Mu'assir dan Qadiyah Al-Mu'assirah fi Fiqrina Al-Gharbi. Kemudian pada tahun 80-an sampai 90-an, Hasan Hanafi menciptakan 3 karya besar yang berjudul Ad-Din wa Ats-Tsaurah fi Misri, kemudian Dirasat al-Islamiyah, dan yang ketiga At-Turas wa At-Tajdid. Jadi dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa dari tahun 60-an sampai 90-an, Hasan Hanafi telah menciptakan 6 karya buku besar yang bisa digunakan sampai sekarang ini. Mengenai latar belakang munculnya pemikiran hermeneutika Hasan Hanafi dimulai ketika beliau melihat keadaan umat Islam yang sangat terbelakang dalam segala sisi. Hasan Hanafi mengatakan bahwa alasan keterbelakangan umat Islam dikarenakan mereka yang terlalu menyerahkan segala penyelesaian masalah terhadap penafsiran klasik, sedangkan penafsiran klasik belum bisa memberikan jalan tengah atas permasalahan-permasalahan kontemporer yang bermunculan. Dari sinilah Hasan Hanafi tertarik pada upaya untuk memahami teks-teks keagamaan, khususnya Al-Quran, melalui pendekatan hermeneutika yang melibatkan interpretasi dan pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks keagamaan. Sehingga munculnya pemikiran hermeneutika Hasan Hanafi sebagai respon terhadap kompleksitas tantangan intelektual yang dihadapi oleh dunia Islam dalam menghadapi perubahan zaman dan perubahan sosial. Inilah yang menjadikan kemunculan atau latar belakang dari munculnya pemikiran hermeneutika Hasan Hanafi. Sebelum saya membahas mengenai metode hermeneutika dari Hasan Hanafi, lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu hermeneutika. Jadi, hermeneutika ini memiliki 3 makna. Yang pertama, seni berpikir atau interpretasi makna teks. Kemudian yang kedua, ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis. Yang ketiga, penafsiran yang secara khusus menunjuk pada penafsiran kitab suci. Jadi, hermeneutika ini merupakan ilmu yang digunakan untuk menafsirkan beberapa teks ataupun kitab suci. Sedangkan menurut hermeneutika Hasan Hanafi, hermeneutika ialah ilmu tentang proses wahyu dari huruf sampai kenyataan, dari logos sampai praksis,
dan juga transformasi pikiran Tuhan kepada kehidupan manusia. Ini merupakan definisi hermeneutika yang diberikan oleh Hasan Hanafi. Kemudian kita lanjut ke hermeneutika sebagai aksioma. Jadi di sini, menurut Hasan Hanafi, hermeneutika sebagai aksioma dibagi menjadi 4. Yang pertama, menurut Hasan Hanafi, hermeneutika sebagai aksiematika berarti deskripsi proses hermeneutika sebagai ilmu pengetahuan yang rasional, formal, objektif, dan membangun sebuah metode yang bersifat rasional, objektif, dan universal dalam memahami teks-teks Islam. Yang kedua, Hasan Hanafi menitik beratkan penafsiran terhadap pembaca atau reader dalam aspek triadik. Yang ketiga, melalui Marxisme, Hasan Hanafi mengajak penafsir berangkat dari realitas dan menuju pada praktis sebagai hermeneutika terapan. Dan yang terakhir, menurut Hasan Hanafi, jika teks bertentangan dengan maslahat, maka maslahatlah yang harus didahulukan. Karena teks merupakan penyelesaian dari kemaslahatan ataupun permasalahan-permasalahan yang ada pada zaman tersebut. Jadi di sini yang didahulukan ialah permasalahan yang ada, kemudian dicari penyelesaiannya di dalam teks-teks keagamaan. Ini menurut pendapat dari Hasan Hanafi, teman-teman. Kemudian teori dan teknik hermeneutika Al-Quran. Jadi di sini Hasan Hanafi menggunakan 3 teori. Yang pertama, kritik historis. Kritik historis harus didasarkan aturan objektivitasnya sendiri yang bebas dari intervensi teologis, filosofis, mistis, atau bahkan fenomenologis. Yang kedua ialah kritik eidetis. Fungsi kesadaran eidetis adalah memahami dan menginterpretasi teks setelah validitasnya dikukuhkan oleh kesadaran historis. Tahapan analisis kritik eidetis. Yang pertama, analisis bahasa, kemudian sejarah, yang ketiga ialah generalisasi. Yang ketiga ialah kritik praktis, yakni sebuah dogma menurut Hasan Hanafi hanya dapat diakui eksistensinya jika didasari sifat keduniaannya sebagai sebuah sistem ideal, namun dapat terrealisasi dalam tindakan manusia karena satu-satunya sumber legitimasi dogma adalah pembuktiannya yang bersifat praktis. Jadi, ketiga kritik ini merupakan teori yang digunakan oleh Hasan Hanafi dalam hermeneutika penafsiran Al-Qur'annya. Sedangkan mengenai karakteristik penafsiran Al-Quran Hasan Hanafi, beliau membaginya menjadi 5 karakteristik. Yang pertama, harus mampu menafsirkan secara tematik. Yang kedua, bersifat temporal ataupun sesuai zamannya. Yang ketiga, berkarakter realistik. Yang keempat, bersifat eksperimental karena ia merupakan tafsir yang sesuai dengan kehidupan dan pengalaman mufassir. Dan yang terakhir ialah perhatian terhadap problem kontemporer. Jadi, ketika seorang mufassir ingin menafsirkan sebuah ayat Al-Quran, maka mereka harus bisa menyesuaikannya dengan keadaan ataupun permasalahan-permasalahan zaman yang ada pada saat ini, ataupun permasalahan kontemporer. Kemudian kita lanjut ke prinsip-prinsip hermeneutika tematik Hasan Hanafi. Di sini Hasan Hanafi membaginya menjadi 5 prinsip. Yang pertama, jangan menanyakan keaslian teks. Tugas penafsir hanya mencari makna. Yang kedua, Al-Quran diterima sebagaimana teks-teks lainnya. Yang ketiga, tidak ada penafsiran palsu, benar ataupun salah. Yang keempat, tidak ada penafsiran tunggal teks. Penafsir yang memberi isi sesuai ruangan dan waktu teks tersebut. Yang kelima, konflik penafsiran merefleksikan konflik sosiopolitik. Jadi di sini Hasan Hanafi ingin ketika seorang mufassir menafsirkan Al-Quran, mereka tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai teks yang suci sehingga mereka takut untuk memperbesar ataupun memperluas penafsiran tersebut. Menurut beliau juga tidak ada yang namanya penafsiran palsu, benar ataupun salah. Semua penafsiran itu benar menurut setiap mufassirnya. Jadi di sini Hasan Hanafi ingin menyamaratakan antara semua penafsiran. Beliau tidak mau mengatakan bahwa tidak ada penafsiran yang palsu, benar ataupun salah. Dan yang terakhir teman-teman ialah contoh penafsiran dari Hasan Hanafi. Jadi ketika Hasan Hanafi ingin menafsirkan sebuah ayat, maka beliau melihat terlebih dahulu ada nggak ini konsep atau permasalahan kontemporer yang sedang memanas, yang belum memiliki penyelesaian. Jadi di sini contohnya Hasan Hanafi menafsirkan ayat tentang al-ardi ataupun bumi, di mana pada waktu itu, pada masa itu Hasan Hanafi menafsirkan ayat ini dikarenakan orang-orang Mesir yang sedang melakukan perpecahan ataupun pertengkaran untuk merebutkan sebuah wilayah. Jadi di sini Hasan Hanafi menafsirkan
kata al-ardi ini, di mana al-ard adalah bentuk mufrad yang jamaknya bisa arad, urud, dan aradun. Secara etimologis, al-ard berarti sesuatu yang manusia berada di atasnya. Kata ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 462 kali, 454 kali sebagai kata benda yang berdiri sendiri, dan 8 kali dihubungkan dengan kata kepunyaan, yang mengindikasikan bahwa tanah bukanlah objek kepemilikan. Tanah ada dalam kategori ada. Jadi, tanah ini merupakan makhluk, bukan kepunyaan. Hanya sekali kata al-ard dihubungkan kepada orang pertama. Ia digunakan dalam hubungan yaitu Tuhan, yang berarti bahwa Tuhan adalah satu-satunya pemilik tanah. Jadi, bisa diambil kesimpulan dari penafsiran Hasan Hanafi mengenai al-ard ini, di mana di sini terbagi menjadi 5 orientasi makna al-ard. Yang pertama, Tuhan satu-satunya pemilik dan pewaris tanah. Di sini, al-ard berarti bumi, seluruh tanah. Jadi, tak ada seorang pun yang bisa menuntut bahwa tanah adalah miliknya. Yang kedua, al-ard sebagai tanah alam yang subur dan indah. Pertanian adalah gambaran kreativitas dalam kehidupan manusia. Tanah menjadi tempat tinggal seluruh makhluk hidup. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa tanah ini merupakan milik manusia. Yang ketiga, sebuah perjanjian universal ditawarkan pada setiap individu. Tanah menjadi perjanjian antar individu, yakni perjanjian moral, bukan material, unilateral atau sepihak. Yang keempat, warisan tanah bukanlah penyerahan untuk selamanya. Tanah adalah untuk dilindungi, bukan dirusak. Yang kelima adalah alam patuh dan taat pada manusia sebagaimana ia patuh pada Tuhan. Jadi kesimpulannya, semua tanah yang ada di bumi ini bukanlah milik manusia, sehingga ketidakbolehannya ada pertengkaran ataupun perpecahan antar manusia untuk memperebutkan tanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dikarenakan tanah ini adalah milik bersama, milik yang bisa digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Kita hanya bisa mengambil manfaat dari tanah ini, tapi kita tidak bisa menjadikan tanah ini sebagai kepemilikan penuh kita. Ini merupakan penafsiran al-ard dari Hasan Hanafi, teman-teman. Alhamdulillah, pembahasan mengenai hermeneutika Hasan Hanafi telah selesai, teman-teman. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.